Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Jeremy dan di sini saya mewakili Papipo sebagai tim digitalnya Papipo juga untuk membuka acara ini ya. Jadi untuk teman-teman yang belum kenal juga siapa saya di sini juga seorang Pipo ya, alias Passive Income Property Owner. Karena dari awal tujuan kita membuat komunitas ini ya, kita ingin membagikan semangat Pipo ya untuk menjadi seorang investor properti yang cerdas dan tentunya yang aman juga. Nah, di sini kita sudah kedatangan Pak Pipo ya yang sudah membukakan mata saya di mana waktu tahun 2016 silam, waktu belum ada ya komunitas Pipo, dari kita berawal ngobrol-ngobrol sampai akhirnya sebenarnya nggak sangka juga ya komunitas Pipo jadi sebesar ini dari pembicaraan ringan dan sudah lebih dari 1.000 member ya sekarang di komunitas Papipo. Dan saya sendiri ya yang baru berumur, waktu itu saya kenal Papipo itu berarti umurnya, sekarang saya 28 tahun ya, kalau 2020, saya umur 2016, berarti saya umurnya 24 tahun. Di mana saya nggak ngerti sama sekali ya tentang benefitnya properti apa, kenapa saya harus invest properti. Kala itu saya cuma bisnis online ya, cuma bisnis online, saya nggak tahu mau beli apa. Saya waktu masih boros beli mobil, beli handphone, uangnya cepat habis. Dan saat itu saya akhirnya belajar bagaimana caranya berinvestasi properti yang cerdas ya. Dan setelah 4 tahun ya nggak kerasa setelah ikut Papipo, dan memang jujur aja saya baru praktekin ilmunya Papipo itu 2 tahun terakhir. Alhasil seenggaknya saya udah kerukiah dengan benar ya. Saya minimal jadi bisa invest rumah, saya prioritasin yang baik, saya punya rumah satu, walaupun masih nyicil, dan juga saya sekarang udah punya 2 minimarket berkat jurus-jurusnya beliau yang menurut saya itu luar biasa banget. Dan teman-teman di sini juga semoga kecipratan ya, yang bisa punya minimarket itu dari member itu sekitar 30% udah berhasil praktekin. Jadi namanya beli minimarket atau beli properti nggak harus punya modal dulu yang benar-benar modalnya ya, ada triknya lah. Gimana caranya, bahkan bisa modal dengkul ya. Yang dimana juga nanti kita akan bahas juga sedikit demi sedikit ya di webinar kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Untuk teman-teman yang belum punya passive income dari properti, semoga bisa jadi cepat punya. Dan teman-teman juga yang udah punya, semoga bisa punya makin banyak hari ini ya. Kurang lebih itu aja. Dan sekali lagi ya, tema hari ini, webinar kali ini adalah membahas tentang properti yang jangan dibeli ya. Dan kita akan fokus pada rumah yang boleh dibilang diskonan ya, diskon misalnya tanpa DP atau DP 0. Di sini kita akan bahas kenapa properti, ada jenis properti yang jangan dibeli ya. Itu akan menarik banget dan kita akan segera lempar ke Pak Pipo ya. Pak Pipo sudah siap ya? Udah. Nah ini udah muncul Pak. Jangan dibeli properti DP 0. Oke, sudah siap semua ya. Kita akan sambut pembicara kita yang luar biasa, sekaligus mentor dan sahabat ya. Ini yang benar-benar membukakan mata saya dan banyak orang. Kita sambut Pak Pipo Hargianto. Silakan Pak Pipo. Oke, Jeremy, terima kasih atas supportnya selama ini. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang properti. Banyak orang yang ngomongin, Pak ini properti DP-nya 0 loh Pak. Enaknya diambil nggak ya? Propertinya harganya misal 1 miliar, tapi bank bisa cairin 1,1 miliar loh Pak, jadi lebih dari harganya. Sebaiknya diambil atau enggak? Oke teman-teman, kita ulang secara cepat untuk beberapa slide di depan, supaya lebih enak bagi teman-teman untuk mempelajari materi hari ini. Jadi topik kita hari ini, kita bagaimana memilih properti, walaupun propertinya DP 0, tapi ada beberapa yang sebaiknya tidak kita beli. Nah, modelnya seperti apa? Nah, yang pertama, ini adalah kata-kata mutiara yang cocok untuk malam ini. Believe you can and you are halfway there. Kalau kita percaya kita bisa, maka sudah separuh jalan menuju finish. Nah, ini properti saya yang saya beli tahun 2011. Ini minimarket sudah berjalan sekitar 10 tahun. 7 atau 10 tahun lah, pokoknya udah lama lah ya, saya lupa tepatnya. Ini saya beli tahun 2011. Nah, 2011 saya dapat tawaran properti ini, harganya 1,6 miliar, income-nya 26 juta per bulan. 1,6, 26 juta per bulan. Untuk teman-teman yang sudah pernah mengikuti seminar online saya, pasti akan dengan cepat menghitung bahwa properti seperti ini
layak untuk dibeli. Ya, coba cari di YouTube saya. Saya berapa kali seminar online, teman-teman bisa dapat di situ, atau boleh tanya ke panitia, ke IO, ke Jeremy dan tim seperti Indah, dia tahu. Seperti ini layak untuk dibeli, skornya lebih dari 1%. Bukan ke bank membiayai 1,6 miliar, dan angsurannya 20 juta. Jangka waktu 15 tahun, nggak ada masalah. Tapi yang teman-teman lihat di sini apa? Ini satu adalah DP-nya 0, dan cash flow-nya bulan bayar cicilan 20 juta, tapi dia mendapat 6 juta, sehingga plus 6 juta sebulan, cash flow-nya positif. Nah, properti-properti seperti ini yang layak untuk dicari, walaupun DP-nya 0, properti-properti seperti ini yang bagus. Dan setelah berjalan 2 tahun, kebetulan saya jual 3 miliar, sehingga saya melakukan pelunasan ke hutang yang 1,6 ini, hutangnya sisa tinggal 1,55 M. Sehingga saya mendapat cash setelah bayar itu masih sisa 1,4 miliar. Hari ini, properti ini income-nya sudah 45 juta. Ya, udahlah, itu saya sebenarnya nyesel, ya kan, beli properti, jual properti ini nyesel, tapi ya rezekinya orang sendiri, rezekinya yang beli properti ini. Sebelum kita membahas tentang hutang, kita mesti tahu dulu ada 2 tipe hutang. Yaitu hutang jahat yang membuat kita keluar uang setiap bulan. Misalnya kita beli mobil, setiap bulan nyicil 5 juta. Padahal mobil itu tidak menghasilkan uang bagi kita. Nah, itu namanya hutang jahat. Tapi ada juga hutang baik. Seperti tadi, saya beli properti, tapi bukannya bayar angsuran, malah setiap bulan dapat 6 juta. Nah, itu yang kita sebut hutang baik. Ini yang kita akan bahas hari ini. Bahas hutang jahat. Nah, hal yang terpenting dalam investasi properti, menurut saya ada 3 poin. Saya setiap kali beli properti, kriteria saya adalah 3 ini. 1, saya mau propertinya harus menghasilkan passive income. Saya ingin properti saya yang bekerja, bukan saya yang bekerja. Properti harus jadi budak, dia yang harus kerja keras. Dan income-nya, walaupun dia menghasilkan passive income-nya harus lebih besar dari angsuran. Saya tidak mau passive income lebih kecil dari angsuran, saya tidak mau. Saya maunya income-nya harus lebih besar dari angsuran. Jadi dia harus bisa membiayai dirinya sendiri. Tidak boleh ada subsidi dari saya. Ya, properti yang saya pakai sebagai pedoman dalam investasi properti adalah ini. Yang ketiga, baru kalau bisa DP-nya 0. Jadi kalau teman-teman lihat, urutannya sebenarnya adalah ini 1, ini 2, yang nomor terpenting, ini nomor 3. Jadi jangan dibolak-balik. Yang pertama, yang paling penting adalah ini, nomor 2 adalah ini, nomor 3 adalah ini. Ya, jangan kebalik-balik. Lebih baik DP-nya tidak 0 tapi income-nya, daripada DP-nya 0 tapi tidak ada passive income-nya. Prioritas pertama tetap di sini. Nah, saya menyebut properti-properti seperti ini, kalau propertinya menghasilkan passive income, saya maunya kita ogah kerja. Propertinya yang harus bekerja. Itu kita sebutnya KO, kerja ogah. Kemudian kalau membayar passive income-nya harus bisa dibayar oleh properti, atau angsurannya harus bisa dibayar oleh passive income dari properti itu. Saya menyebutnya MO, membayar angsuran juga ogah, mengangsur juga ogah. Nah, kalau bisa baru DP-nya 0, DO. Yang kita sebut ini sebagai properti komodo. Kalau mau gampang, singkatannya komodo. Cari properti-properti yang seperti ini. Pak, tapi kan cari properti komodo ini susah, Pak. Mungkin cuma dari 100 cuma ada 1, Pak. Selalu diingat. Susah berarti ada. Kalau tidak mungkin, nah susah. Tapi nggak ada jalan ya kan. Tapi kalau ketika orang bilang susah, sulit, itu berarti ada. Tinggal kita mencari properti itu. Kalau mau sukses, selalu lakukan apa yang 99% orang tidak lakukan. Kalau orang lain mau santai-santai, 99% orang mau santai-santai, kita harus jadi 1% orang yang mau bekerja keras. Gigih.
Kalau 99% orang beli properti yang biasa-biasa, kita harus cari properti yang 1%. Loh, 1% itu kan 1 dari 100, Pak. Susah. 1 dari 100, kalau cari 100 properti, kita setahun punya waktu 52 minggu, anggap 2 minggu Idul Fitri lah ya, ya udah 50 minggu. Berarti kita seminggu cukup cari 2 properti, maka setiap tahun kita akan dapat 1 properti. Cukup, teman-teman. Kita nggak perlu ngomong muluk-muluk setiap hari dapat properti yang komodo gitu, nggak. Saya tidak pernah mengharapkan sampai semuluk itu. Biasanya 3-6 bulan, kalau teman-teman gigih mencarinya. Kalau cuma nggak pernah nyari, terus diam aja, ya susah dapatnya ya kan. Tapi kalau gigih, carinya setiap minggu, lihat iklan, bayangan saya, pengalaman saya, 3-6 bulan, itu dapat. Saya dulu 5 bulan dapatnya. Jadi Februari saya mulai cari, Juli 2008 saya dapat properti yang pertama. Jadi itu jawaban dari pertanyaan ini. Teman-teman kalau mau nanya, tanya di chat ya. Nanti saya akan jawab, yang bisa saya jawab akan saya jawab. Nah, sebelum kita ngomong DP, teman-teman juga mesti tahu angsuran. Tadi kan komodo, KOMODO. Kalau kita mau bisa lengkapkan komodo, tadi pasif income, gampang lah. Teman-teman di sini sudah pintar-pintar cari properti yang ada pasif income-nya. Pertanyaan kedua kan gimana caranya supaya angsurannya lebih kecil daripada nya. Nah, angsuran, teman-teman, kalau teman-teman lihat, itu tergantung dari 4 hal. 1, atau kalau dibahas di bahasa disebutnya margin. Kedua, pokok hutang atau DP. Semakin besar DP-nya, pokok hutang. Semakin kecil DP-nya, berarti pokok hutangnya semakin besar. Ini hati-hati di sini. Ketiga, penentunya adalah skema pembiayaan. Skemanya mau seperti apa? Secara umum, biasanya modelnya lurus. Misalnya angsurannya 3 juta, 3 juta ya, mungkin naik sedikit, naik terus sedikit lah, teman-teman. Ya. Tapi kalau di kredit, ada yang modelnya angsurannya seperti ini. 6 bulan pertama, 0. Nah, kemudian baru setiap 3 bulan bayar, setiap 3 bulan. Ada. Skema-skema seperti ini ada. Ada juga yang modelnya seperti ini. Depan bayar kecil, nanti semakin lama semakin tinggi. Seperti itu. Tapi ada juga yang sebaliknya, awalnya gede, terus mengecil. Ada juga. Jadi, kalau teman-teman sudah menguasai tentang kredit, skemanya banyak sekali, macamnya banyak sekali. Bahkan ada yang modelnya, kredit itu angsuran, bayar bunga aja, ke akhirnya baru bayar pokoknya seluruhnya dibayar sekaligus. Ini kita nyebutnya balon payment. Karena bentuknya seperti balon. Sorry ya, saya agak flu. Tapi tenang, aman ya kan. Ini kan live, jadi nggak mungkin ketularan flu-nya nggak mungkin. Saya akan share. Keempat, jangka waktu. Jangka waktu ini juga pengaruh. Semakin panjang kreditnya, cicilannya semakin rendah. Semakin kecil jangka waktunya, misalnya 5 tahun dibanding 20 tahun, maka angsurannya akan semakin tinggi. Nah, untuk jangka waktu ini, saya lebih teman-teman, jangka waktunya panjang. Kredit saya yang pertama itu jangka waktunya, saya lupa ya teman-teman, 15 atau 20 tahun. Itu kredit awal-awal saya, antara itu, tapi di atas 10 tahun. Kalau kredit saya yang akhir-akhir, saya sudah mulai sampai 5 tahun. Tapi dulu awal-awal saya 15-20 tahun. Pertimbangan saya kenapa? Walaupun kan bunganya lebih banyak. Pertimbangan saya adalah yang penting kreditnya lunas. Masalah lama itu no problem. Yang penting kreditnya lunas, nama saya baik, dan seneng saya namanya tetap baik lah, nggak rusak. Daripada dari awal kita kejar angsurannya tinggi karena jangka waktunya dipendekin, sehingga angsurannya tinggi, tapi di awal-awal malah jadi masalah.
Nah, saya lebih suka kreditnya waktunya panjang nggak apa-apa, yang penting angsurannya murah. Toh nanti kalau ada rezeki mau kita lunasin aja. Paling cuma penalti 1%, nggak ada masalah. Oke. Nah, contoh kasus teman-teman. Atau saya ingin tahu teman-teman sudah bisa memahami yang saya maksud belum? Misal ada minimarket waralaba, harga 1,5 miliar. Income. Income-nya 12 juta sebulan. Saya tulis tadinya saya itu mau kasih contoh apartemen. Tapi ya sudahlah, contohnya minimarket waralaba aja. Saya kan menguasainya minimarket waralaba. Minimarket waralaba harga 1,5 miliar. Dan ternyata sudah jalan 10 tahun selama ini. Income-nya 12 juta sebulan. Menurut teman-teman, kalau teman-teman pengen beli, mana alternatif yang lebih baik? Pilihan pertama, DP 0, jangka waktu 10 tahun kreditnya, angsurannya juta. Atau pilihan kedua, DP-nya 30%, jangka waktu 10 tahun, tapi cicilannya, angsurannya 11,9 juta. Nah, coba teman-teman tulis di komen. Menurut teman-teman, lebih bagus pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua? Oke, terima kasih Pak Lenovo G40. Sudah namanya Lenovo ya. Ada Pak Ibnu Rohman 2, ya benar. Pak Franciscus 2, benar. Oke, rata-rata teman-teman sudah memahami ya. Jadi yang penting angsuran. DP itu cuma bayar sekali. Angsuran itu yang akan berkali-kali. Sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Jauh lebih penting angsuran daripada DP. Saya disuruh milih ini, sebenarnya saya tidak akan pilih dua-duanya. Saya tidak akan beli kalau seperti ini. Tapi kalau maksa saya pengen, ya ini kan dekat rumahku, jadi harus tetap dibeli. Ya sudahlah, bisa ada nilai historis gitu ya. Ya udah, menurut saya benar seperti yang teman-teman ngomong. Pilihan yang kedua. Ini sudah termasuk take over, Pak. Ini anggap aja propertinya 1,1. Propertinya 1,1 tambah take over-nya 400. Anggap aja gitu. Ya. Nah, sekarang kita mulai ngomong DP. Kalau teman-teman sudah mulai memahami passive income, kemudian memahami angsuran, nah ini sekarang mulai kita ngomongin DP. Maka buat DP menjadi 0. DP 0 itu banyak, teman-teman. 5 menit. Saya ngajar 5 menit selesai. Cuma saya tidak sembarangan ngajar DP 0 karena saya tidak ingin orang terjebak. DP 0 itu saya menganggap seperti pisau. Seperti pisau. Kalau dipakai benar, bisa untuk cari makan. Ya kan, untuk masak. Untuk bikin makanan yang enak, bisa dengan pisau. Tapi kalau orang yang nggak tahu cara pakai pisau, bisa membunuh orang lain, bahkan membunuh dirinya sendiri. Nah, itu hati-hati dengan DP. Apa yang bisa membuat DP 0? Banyak, teman-teman. Saya mengkategorikan ada beberapa poin. Satu, memang penawaran dari bank itu DP-nya 0. Ada beberapa bank yang menawarkan DP-nya 0. Tapi DP 0 ini biasa teman-teman tidak akan dapatkan di KPR. Kalau KPR ada di 1% ada. 1% ada. Program pemerintah BTN biasanya. Tapi secara umum tidak. Secara umum minimal 10% kalau di KPR. Di kredit-kredit yang lain, skema-skema yang lain, terutama untuk bisnis, itu DP 0 itu hal yang biasa sekali. Bahkan pernah dapat pembiayaan 125% di atas nilai jaminan. Jadi kalau jaminannya 1M, kreditnya 1,25M. Itu wajar kalau di dalam bisnis. Ya, teman-teman. Jadi yang nanya lah, bolak-balik DP 0, saya sudah kasih clue hari ini tentang DP 0. Kedua,
mungkin penjual itu butuh uang, sehingga yang bantuin DP-nya, baik secara keuangan atau skema. Itu juga mungkin DP 0. Ada juga buat DP 0 adalah kemampuan pembeli mengatur pembiayaan. Caranya gini. Atau ini bayarnya belakangan, bla 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 bla. Intinya dia punya kemampuan untuk mengatur pembeli. Nah, ini yang perlu teman-teman pelajari. Nomor 3. Ya, tentu dengan mengingat komodo ya. KOMO baru ya, jangan belum apa-apa udah di DO terus. Nanti benar-benar ke DO repot ya kan. Ya, jadi pertama pastikan passive income ada, kemudian passive income-nya bisa membiayai properti, baru propertinya di DP 0. Kalau DP 0 tapi setiap bulan nombok, itu sebenarnya bukan properti gratis. Itu kita malah jadi budak dari properti itu. Karena kita harus bekerja untuk menutupi kekurangan angsurannya dia setiap bulan. Kita kan maunya memperbudak properti, bukan kita jadi budak properti. Gitu ya teman-teman. Tapi DP 0 itu kan biasa isu yang seksi sekali ya, maksudnya, wah seminar DP 0 gitu tanpa modal, yang ikut banyak. Padahal menurut saya teman-teman, DP 0 itu ilmu 5 menit, saya ajarin 5 menit selesai. Cuman saya tidak mau sembarangan ngajarin orang DP 0. Kenapa? Karena saya tidak mau orang ini ngaco DP-nya 0 tapi nanti jadi berantakan di belakang. Dari dulu caranya payment gimana, bayar gimana sampai aman baru saya DP 0. Oke, kita ngomong topik fokus kita hari ini. DP 0 yang tidak boleh diinvest seperti apa? 1. Properti yang harganya di atas pasar. Ini untuk ya teman-teman. Kalau yang sudah ahli, no problem. Beli di atas pasar, no problem. Saya kan ngomong kalau secara umum, properti yang harganya di atas pasar, sebaiknya jangan dibeli. Karena nanti kalau teman-teman ada masalah, jualnya juga susah. Tapi kalau belinya sudah di bawah pasar, kalau ada masalah, jualnya cepat. Prinsip properti, keuntungan dibuat saat membeli, bukan saat menjual. Jadi waktu beli teman-teman harus sudah untung. Harganya di bawah pasar. Pasaran 1 miliar teman-teman beli 700. Sudah untung 300 waktu beli. Itu prinsip orang properti. Bukan waktu, nanti kan kalau dijual naik Pak. Wah itu mah. Dan investor properti itu mah yang dilakukan 99% orang properti atau investor properti umumnya. Prinsipnya dibeli aja toh nanti pasti naik. Siapa bilang naik, coba tahun ini. Apa enggak babak belur the properti. Keuntungan dibuat saat membeli, bukan saat menjual. Prinsipnya nomor 1 itu. Kedua teman-teman, yang tidak boleh diinvest adalah properti yang tidak ada passive income-nya. Pak, ini DP-nya 0, tapi nggak ada income-nya, sehingga setiap bulan kita mesti nombok. Cicilannya 20 juta sebulan. Waduh. Punya memperbudak, kita diperbudak oleh properti. Sayang sekali ya. Nah, yang nomor 3, passive income-nya, properti ini, lebih kecil. Ada apa? Ada passive income-nya, Pak. Ini nih dijadikan apartemen. Apartemen 2 miliar harganya. Cicilannya 20 juta, tapi sebulannya terima, atau setahunnya terima 100 juta. Atau sebulan 8 juta lah. Nah, ini kan nombok. Nah, ini juga jangan properti seperti ini. Keempat, jangan beli properti DP 0 untuk memulai bisnis baru. Misalnya teman-teman selama ini bisnisnya toko buku, terus ingin buka bengkel. Kebetulan ada DP-nya 0 nih Pak, ada ruko DP-nya 0 tak beli, nanti tak bikin bengkel. Jangan loh teman-teman, itu menurut saya berisiko sekali.
99% bisnis itu gagal. Bisnis baru ya, bukan bisnis lama. Kalau bisnis lama sudah muter, nggak ada masalah. Tapi kalau bisnis baru itu beresiko. Maka saya tidak menyarankan teman-teman buka minimarket. Saya menyarankan teman-teman buka minimarket waralaba. Karena kalau buka minimarket sendiri, kemungkinan gagalnya tinggi. Tapi kalau teman-teman buka minimarket waralaba, franchisor itu kan sudah pengalaman tahun. Dia sudah bisa baca kira-kira toko ini bakal bagus atau jelek, dia sudah ada gambaran. Ya. Nah, Pak, tapi kalau saya tidak punya uang sama sekali, tapi ingin invest properti, gimana, Pak? Di benar-benar nggak pernah bisa nabung, Pak. Saya uangnya habis terus nih untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi saya pengen beli properti itu, Pak. Nah, yang perlu diperhatikan, satu, ya ini kalau ngotot ya, saya sih tidak menyarankan, tapi kalau teman-teman ngotot, yang terbaik yang bisa saya sarankan adalah ini. Kalau tetap mau ngambil properti DP 0, pastikan kalau dia cash flow-nya minus atau income-nya lebih kecil daripada angsuran, pastikan dia bisa di-cover oleh income teman-teman. Dan misalnya income-nya teman-teman 10 juta, maksimal yang boleh dialokasikan hanya 3 juta, 30%. Kalau income-nya teman-teman 50 juta, ya boleh 16 yang dialokasikan untuk membokin properti ini. Misalnya propertinya 2 miliar, income-nya 8 juta sebulan, tapi cicilannya 20 juta sebulan, ya kalau income-nya 50 juta, teman-teman gajinya 50 juta suami istri, ya masih bisa lah, masih berani lah untuk meng-cover resiko ini. Tapi saya sih sebenarnya tidak terlalu menyarankan, tapi kalau teman-teman mau tetap beli, ya ini yang saya sarankan, harus ada income yang bisa meng-cover kekurangan income properti itu. Kedua, kalau teman-teman melihat bahwa dalam jangka pendek, kemungkinan besar income-nya akan naik. Saya melakukan ini, Pak. Jadi toko-toko yang baru saya beli, saya tahu bahwa sering tokonya itu minus, Pak. Misal saya beli tahun 2017 di Tangsel. Propertinya harganya harga propertinya 1,5 M tanahnya. Kemudian bangun Indomaretnya 1 M. Franchise fee, izin, bla 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 lah, sudah pokoknya 2,5 M. Saya sudah tahu teman-teman, kalau dibuka pertama paling income-nya awal-awal kurang lebih 10 sampai 15 juta. Sementara cicilannya M ini, cicilannya adalah 25 juta sampai 30 juta. Nah, ini saya sudah siap karena saya sudah menebak bahwa properti ini mungkin setelah 3 tahun income-nya sudah bukan 10 atau 5 lagi, tapi saya berharap sudah di 30 sampai 40 juta. Kenapa? Karena saya lihat 1 kilo, daerahnya padat sekali, tapi 1 kilo di sana lingkar 1 kilo. Sehingga saya yakin sekali ini bagus. Di atas 2 miliar pun saya oke. Tapi kenapa saya berani? Karena saya sudah tahu bahwa income-nya dia akan naik terus. Yang ternyata sekarang bagus, Pak, sekitar ya 40-50 juta lah sebulan. Padahal sudah COVID, kalau nggak COVID lebih. Nah, ketiga, kalau teman-teman mau tetap memaksakan DP 0, yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman pastikan harga properti ini murah sekali sehingga dalam waktu dekat akan naik. Saya sebenarnya tidak terlalu suka capital gain seperti ini, tapi kalau teman-teman mau tetap DP 0, ya saya sarankan itu. Kenapa? Kalau ada masalah bisa keluar dengan gampang. Yang disebut murah itu kalau di bawah atau 40 diskonnya 40% ke atas. Contoh, sorry ya saya flu.
tahun 2018. Ya, 2018. Saya beli ruko, orangnya nawarin saya 6 miliar. 2 ruko. Jadi satunya 3 miliar. Saya tawar, akhirnya deal di 3,2 M. Bank appraisal bank adalah 5,3. Nah, kalau properti seperti ini masih oke gitu loh, Pak. Dan bank saya 4,2 M. Sehingga 3,2 saya pakai untuk bayar ini, 1 M untuk. Nah, ini sangat murah karena hampir 50% di bawah pasar. Nah, kalau properti seperti ini masuk akal untuk di DP 0, walaupun kan kalau bisa income-nya tetap harus plus ya. Saya cuma kasih contoh properti yang 40% di bawah pasar. Atau karena tidak ada stok lain, teman-teman bisnis, misalnya bisnis bengkel, mau buka bengkel baru lagi, tinggal satu-satunya, sehingga teman-teman merasa ya mau nggak mau harus secara strategik harus dibeli, yaitu pertimbangan lain, bukan pertimbangan cash flow. Kelima, bisa dikombinasikan dengan fungsi lain, misalnya seperti yang saya lakukan di bawahnya Indomaret, tapi di atasnya, jadi Indomaretnya nggak nutup. Kayak contohnya waktu saya mau beli properti di Banten, ada satu di Tangerang. Itu propertinya 1 M. Kalau dibangun Indomaret 1 M lagi, 2 modalnya, toko ini prediksi saya cuma bisa 15, mentok 20 juta lah. Bisa tinggi sekali. Sehingga saya berpikir, ini kan minus. Karena cicilannya 2M itu sekitar 20 sampai 25 juta. Ini minus, ini nggak bisa. Jadi yang saya lakukan adalah di bawahnya saya bikin minimarket, di atasnya saya bikin ultra budget untuk menambah income-nya. Tentu biaya pembangunan naik, tapi di total-total masih lebih besar daripada angsuran. Jadi pembangunannya total 2,2 plus 1 jadi 3, total investasinya. Tapi sebulan ini cicilannya kira-kira 30 sampai 35 juta lah. Tapi income sebulan bisa 40 juta. Dari minimarketnya 20, dari hotelnya sekitar 30 jutaan. Potong operasional, ya kira-kira seginilah aman. Nah, ini masih memungkinkan, Pak, untuk di DP 0. Oke, topik kita itu teman-teman. Jadi untuk properti yang DP-nya 0, kalau saya saranin, saya ulangin sekali lagi yang ini ya Pak ya. Ini, yang tidak boleh diinvest adalah properti yang harganya di atas pasar, tidak ada pasif income-nya, atau pasif income-nya lebih kecil dari angsuran, dan untuk mulai bisnis baru, sebaiknya jangan. Nah sekarang silakan mau bertanya, saya kasih kesempatan untuk kita question and answer. Pak Jeremy, saya ini sistemnya mau pakai raise hand atau mau pakai ketik di komen? Thank you Pak. Kapan buka tokonya Pak Tony? Jogja? Oktober toh? Hari ini mestinya bulan-bulan ini. Ini Pak Tony ini teman saya di Jogja. Kayaknya segera buka di toko Indomaretnya. Ini karena Pak Jeremy nggak jawab, jadi saya jawab aja pertanyaan-pertanyaan. Baru ngurus izin IMB. Oke Pak. Pak Rio, mau tanya, lokasi di dalam perumahan atau pemukiman apakah boleh? Saya kurang paham maksud pertanyaannya Pak Rio, selamat malam. Tapi kalau saya coba kaitkan dengan topik hari ini tentang DP 0, sebenarnya ini mau ngomongin, kalau beli di dalam perumahan,
atau pemukiman, terus DP-nya 0, boleh atau kalau saya, Pak, saya melihatnya kan di dalam perumahan atau pemukiman atau di luar pemukiman atau di teras tidak. Yang saya lihat adalah yang penting syaratnya 3, Pak. Satu, propertinya harus menghasilkan passive income. Kedua, passive income-nya harus lebih besar dari angsuran. Ketiga, baru DP-nya 0. Selama nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini terpenuhi, mau di dalam pemukiman, mau di luar pemukiman, no problem. Saya ada yang toko di Banten, itu di dalam perumahan. Jadi modelnya seperti ini. Ini jalan besar, ini pintu perumahan, ini perumahannya, ini extension perumahan. Nah, ini ada lapangan di sini, lapangan sepak bola. Nah, toko saya di sini nih. Ada yang modelnya di dalam perumahan gini juga saya ada. Tapi ada juga yang tempatnya di Banten juga, itu modelnya seperti ini. Ini pintu perumahan, ini perumahan, toko saya di sini. Jadi beda, Pak. Saya tidak mempermasalahkan lokasinya di mana. Hanya kalau saya pesan untuk Indomaret, kalau teman-teman di jalan besar seperti ini, itu lebih gampang. Tapi kalau teman-teman di dalam perumahan, kan yang seperti ini ya, maksud saya bukan yang seperti ini, tapi yang seperti ini. Di dalam gang, ini jalan besar, ini jalan kecil, ini jalan kecil, ini jalan kecil, ini jalan kecil. Nah, kemudian tokonya di sini. Wah, ini teman-teman hati-hati dengan perizinan. Perizinannya diberesin dulu, baru dibeli. Suruh pemilik lamanya beresin izinnya dulu. Jangan mau kita yang beresin izin, karena ini hambatannya tidak kecil, hambatannya cukup besar. Oke, sekarang saya coba jawab lagi. Ini ada yang bertanya, Ibu Maria Purwani. Selamat malam. Pak, saya ada kios yang disewakan. Mau ganti ke Indomaret, gimana caranya jika tidak ada modal? Jawabannya bisa panjang sekali, Bu. Tapi kurang lebih ya, Bu ya, Bu Maria Purwani. Saya kasih gambaran, 2008, waktu saya mulai invest properti, saya juga tidak punya modal sama sekali. 2008 tuh, 2008 bangkrut, saya nggak punya uang sama sekali, omset saya sebulan, bisnis saya 60 juta, tapi dibohongin orang 200 juta. Jadi 3 bulan omset habis semua. Tapi justru saat itu saya bisa invest properti. Tentu teman-teman, orang-orang sudah punya cash, sudah punya tunai, sudah punya gede, properti lebih cepat. Nggak perlu pusing masalah bank. Tapi untuk teman-teman yang seperti saya 2008 lagi bangkrut, butuh waktu teman-teman. Pertama saya cari properti dulu untuk batu pijakan. Baru 2009 saya bisa beli minimarket. Tentu 2008 saya beli properti yang pertama ini tanpa DP dan income-nya lebih besar dari angsuran. Tetap harus prinsip itu harus tetap dipegang. Baru tahun kedua saya melangkah ke Indomaret. Tapi kalau Bu Maria Purwani, ini menurut saya kondisinya lebih bagus daripada saya, lebih beruntung daripada saya. Kalau saya nggak punya uang, nggak punya properti, Bu Maria Purwani ini punya properti, kios yang disewakan. Menurut saya jauh lebih mudah. Bu Maria Purwani bisa ngambil contohnya kredit waralaba. Jadi nggak perlu pusing, bisa disesuaikan dengan kebutuhan modal Bu Maria Purwani. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Kita diinfo oleh IO sampai jam 9. Jadi jam 9 saya mesti harus stop.
Nah, ini contohnya, Pak. Pertanyaan dari Pak Reza Baskoro. Teman saya developer, Pak. Selamat malam dulu ya. Selamat malam, Pak Reza. Teman saya developer, Pak. Punya banyak cluster. Bisa nggak saya kerjasama minta DP 0 dan cashback yang besar dari bank? Nah, ini sorry loh Pak ya, masing-masing punya pendapat sendiri. Tapi saya merasa bahwa seharusnya tidak seperti ini. Kalau dilakukan secara teori bisa Pak, tapi seperti saya bilang tadi, DP 0 itu seperti pisau, Pak. Bisa dipakai untuk cari uang, tapi juga bisa dipakai untuk bunuh diri, Pak. Saya melihat waktu 2008 kan saya training DP 0, ikut training DP 0. Saya melihat ada dua grup. Grup pertama menganggap bahwa DP 0 adalah yang paling penting. Dan mereka ternyata rontok semua hari ini. Babak belur semua. Dulu kan mereka prinsipnya, yang penting propertinya dibeli. Nanti properti pasti naik. Begitu propertinya nggak naik-naik, rontok. Nggak kuat bayar angsuran. Sementara grup kedua, itu menganggap bahwa properti DP 0 ini hanya pelengkap. Bukan utama. Jadi kalau propertinya memenuhi syarat ada passive income dan passive income-nya lebih besar dari angsuran, baru di DP 0. Nah, ternyata grup ini yang sampai sekarang survive. Nah, karena itu teman-teman, saya sangat mengharapkan, walaupun hari ini pembicaranya tentang DP 0, tapi teman-teman ingat prinsip itu kalau menurut saya. Ya, mudah-mudahan menjawab. Ini pertanyaan yang bagus juga, Pak Jaya Nugraha. Oh, Pak Jaya Nugraha ini kayaknya sering sekali di webinar ya Pak. Terima kasih sudah setia mengikuti webinar. Saya jawab pertanyaannya. Cara membandingkan harga di bawah pasar dengan harga tanah di sekitarnya. Apakah dengan data PBB? Saya kasih ilmunya Pak. Caranya gini. Pertama Bapak lihat. Kalau properti daerah situ misalnya ada yang 1 M, luasnya 200, luas bangunan 300 meter, misalnya, ya 2 lantai ini misalnya ya. Terus Bapak sampel ya Pak ya, 5 atau 6. Semakin banyak sampelnya, semakin bagus. Nah, kemudian yang dilakukan adalah, saya hapus. Oke, cara ngitungnya bukan dari PBB, Pak. Cara ngitungnya gini, Pak. Bapak lihat bangunannya 300 meter. Bangunannya kira-kira berapa, Pak? Kalau rumah ruko, ya kira-kira 2,5 juta lah per meter. Kalau ruko baru. Kalau ruko lama, ya dikira-kira 2 juta atau 1,5 juta per meter. Oke, anggap aja dia rukonya ruko lama. Berarti 1,5 juta. Berarti bangunannya harganya 300 kali 1,5 atau 450 juta. Sedangkan harga tanahnya adalah 550 juta. Dibagi 200 meter persegi, ini, maka daerah situ pasarannya adalah 2,75 juta per meter tanahnya. Yang berbeda-beda itu harga tanah, Pak. Harga bangunan itu relatif sama. Ya kecuali Bapak bangun di Papua lain ya Pak ya. Tapi kita kan ngomong pada umumnya Jawa, Sumatera, ya kurang lebih bangunan ya segini-segini sudah bisa ketebak. Itu cara ngitung bangunan. Ini dua pertanyaan lagi ya. Pak Slamet Widodo. Cepat sehat ya Pak, terima kasih.
ditulis seperti ini ya, makanya saya jawab pertanyaannya. Terima kasih Pak. Amin. Mudah-mudahan kita semua sehat, ya kan, di sini semua sehat. Kalau tetangga sebelah punya toko Pak, gimana izinnya Kak? Karena susah orangnya. Tentu Pak, tidak semua lokasi bisa dipakai untuk minimarket. Ada daerah-daerah yang tidak bisa dibikin minimarket. Ada banyak penyebabnya. Satu, bisa jadi dari sisi perda tidak memungkinkan. Peraturan daerah tidak memungkinkan. Misalnya, peraturan daerah meminta 500 meter dari pasar tradisional. Ya, kita nggak bisa buka toko di depan pasar tradisional, Pak. Harus 500 meter atau lebih, baru bisa buka. Juga penyebabnya adalah karena tidak menyetujui, termasuk yang dihadapi Pak Slamet Widodo ini. Pak Slamet Wibowo. Tidak semua daerah bisa. Makanya saya selalu menyarankan, kalau beli tanah untuk minimarket waralaba, minta penjualnya beresin izinnya dulu. Kalau dia sudah beres, baru kita bayar. Ya oke lah, tanda jadi 5 juta, 10 juta oke lah. Tapi kalau pelunasan, tidak. DP sampai dia beresin izinnya. Tapi kan izin perlu muter, perlu saya yang biayain, no problem. Bayar DP, nggak mau bayar ada pelunasan sebelum izin beres. Oke? Cari pertanyaan lagi. Waduh, sudah ada 25 pertanyaan nih Pak. Kita mungkin nggak bisa banyak-banyak. Pak Usu Era Sianipar. Selamat malam Pak. Pak, kalau beli properti over kredit boleh Pak. Rencana mau usaha online Pak. Nah, jawabannya kembali ke pertanyaan, ke prinsip saya Pak. Prinsip saya kan 3 Pak. 1, propertinya harus bisa menghasilkan passive income. Tinggal Pak Era cek, apakah properti itu menghasilkan passive income atau tidak. Income tidak bisa. Tapi kalau Pak Sianipar tetap mau beli ya nggak apa-apa, itu kan duit-duitnya Pak Sianipar. Saya juga tidak bisa melarang. Tapi kalau saya tidak. Kemudian, apakah kalau ada passive income-nya, apakah passive income-nya lebih besar dari angsuran atau tidak? Kalau lebih besar dari angsuran, oke, jalan. Yang nomor 3, baru DP-nya 0. Masalah dia over credit atau apa, saya no problem. Over kredit, mau top up kredit, mau beli tadinya nggak kredit jadi kredit, saya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Pak Sugeng Rianto, selamat malam Pak Sugeng Rianto. Ini teman juga sama seperti saya dari Jogja ya. Izinkan dari Jogja untuk join Indomaret tahun depan Pak. Pak, Jogja Kodia itu tuh izinnya baru buka sekarang loh Pak. Jadi kalau bisa, kan dia udah lama tutup tuh izin Kodia, nggak nambah-nambah. Nah sekarang tuh bisa nambah. Kalau bisa segera buka Pak. Khawatirnya izinnya itu bisa ganti-ganti, tahu-tahu tutup gitu bisa kejadian. Kan paling enak gitu Pak, bisnis buka minimarket, setelah buka terus izinnya jadi tertutup sehingga tidak ada kompetitor lagi. Wah, itu kan paling enak Pak. Di seluruh dunia bisnis paling enak kan nggak ada musuh. Kalau nggak ada musuh, itu kan enak. Nah, makanya saya minta teman-teman saya di Jogja kalau bisa percepat. Jangan sampai menunda-nunda, ternyata nanti izinnya malah tutup, malah repot. Oh, kalau Pak Sugeng Gunung Kidul tutup Pak. Gunung Kidul satu kecamatan hanya boleh 2 minimarket. Apapun mereknya, mau merah mau biru, no problem. Tapi nggak perlu khawatir Pak. Pak Sugeng kalau di Jogja nggak perlu khawatir. Saya di Jakarta. Tapi sampai dari 2009 sampai 2019, saya itu nggak punya toko di Jakarta loh Pak. Toko saya itu nyebar di Tangerang, di Serang, Anyer, Cilegon, terus Rangkas Bitung, Sumatera, terus Jawa Barat, Subang, Depok, Bogor,
kemudian Jogja, Jawa Timur, ada macam-macam, Sulawesi, no problem Pak. Ya, jadi nggak perlu terikat harus satu tempat di tempat tinggal, nggak, bisa di mana-mana. Oke, dari saya cukup. Pak Jeremy, ada yang mau tanyakan ke saya, Pak Jeremy? Cukup sih kalau dari saya. Oh ya, setelah workshop akan saya kumpulkan di grup, namanya komunitas Pipo. Di situ boleh tanya jawab dengan saya dan member-member yang lain. Kalau mau special price, early bird, silakan hubungi Ibu Indah atau Pak Jeremy untuk mendapatkan diskon dari teman-teman di market di tim kami. Oke, Pak Jeremy, saya mau nambahin lagi? Oke, boleh sih. Nanti kita untuk berikutnya kita akan lanjut di sesi webinar berikutnya mungkin Pak Pipo ya. Dan nanti kalau untuk penjabaran detail waktu workshop kayaknya lebih seru nih. Ya. Nanti minggu depan kita usahakan setiap Rabu kita webinar seperti ini supaya teman-teman materinya kita bisa saling sama-sama belajar. Saya juga belajar. Ya toh kan mau nyiapin topik seperti ini juga pasti saya belajar. Nah teman-teman kalau ada topik-topik diusulkan silahkan. Nanti saya coba jawab. Minggu depan topiknya mau apa? Atau ini topiknya bagaimana merubah hutang jahat menjadi passive income. Boleh tuh. Ya, minggu depan kita topiknya itu. Kayaknya ada materi yang bagus. Nanti minggu depan Rabu jam 8 bisa teman-teman ikutin di sana. Dan teman-teman juga bisa ngikutin di YouTube Hargianto. Materinya banyak di sana, teman-teman bisa dapatkan materi di sana. Oke, dari saya cukup teman-teman. Pak Jeremy, terima kasih teman-teman. Oke. Saya minta maaf kalau ada salah ucapan, salah tindakan, pokoknya yang tidak berkenan, saya minta maaf. Tujuan saya cuma kita bisa sama-sama maju, bisa sama-sama bangun passive income melalui properti. Oke. Ya. Semuanya semoga sehat selalu. Salam passive income properti. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Pak Pipo, luar biasa untuk webinar hari ini benar-benar bermanfaat banget. Dan untuk sekali lagi untuk teman-teman yang mau dapat nantinya special price untuk join workshop, bisa info admin kita Indah dan jangan lupa nanti follow juga YouTube-nya Pak Pipo ya. Karena rekaman ini akan kita upload YouTube. Untuk teman-teman yang nggak sempat nonton dari awal, bisa nonton full-nya di YouTube. Oke, salam terima kasih. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Salam Peoplepreneur. I'm Peoplepreneur. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Peoplepreneur.